Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan tafsir di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang di sini Ibnu Katsir ya di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan terkait dengan penjelasan di dalam surat Al-Mu'minun bahwa ayat-ayat ini menunjukkan terkait dengan sifat-sifat orang-orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai ahlul jannah al-firdaus, penduduk surga firdaus. Jadi penduduk surga firdaus itu yang bagaimana? Seperti apa amalannya? Dan bagaimana ciri-cirinya? Maka sudah kita jelaskan, oke. Maka rugi kalau kita tidak mengikuti episode-episode yang berkelanjutan, karena memang ini kita kalau belajar itu harus berkesinambungan, berlanjut. Kalau tidak, nanti kita akan kehilangan ilmu lain. Ayat yang kita bahas masih terkait dengan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-4. Yang dimana Allah katakan, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang betul-betul dia akan mewarisi, mendapatkan masuk ke dalam surga firdaus adalah mereka yang senantiasa mau menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Sudah kita bahas di situ pengertian zakat adalah mensucikan, membersihkan, berkembang, bertumbuh, melebar, itu zakat. Atau zakat, ya. Maka zakat itu ada wajib, ada yang sunnah. Sebagaimana infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ini hanya macam pembagian saja. Kalau yang zakat yang wajib, infak yang wajib, ataupun sedekah yang wajib adalah apa yang telah dinas di dalam Al-Quran terkait dengan zakatul mal, infakul mal, sedekatul mal, ya, zakat harta, infak harta. Yang dimana Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, ambil dari mereka harta-harta mereka menjadi apa? Menjadi sedekah atau zakat harta. Yang tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka dan harta mereka. Ini dalil petunjuk terkait dengan zakat harta. Diambil, kata Allah itu perintah, ambil harta mereka untuk membersihkan diri mereka dan harta mereka. Nah, itu terkait dengan perintah zakat harta. Adapun ancamannya orang yang tidak mengeluarkan zakat harta sudah kita jelaskan di dalam surat At-Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wal yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak dan tidak dikeluarkan di jalan Allah, maka beri kabar gembira, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih nanti pada hari kiamat. Siksanya apa, Pak Bu? Orang yang memiliki harta yang harus itu dikeluarkan di jalan Allah, ya. Jadi zakat harta itu kan ada aturannya. Aturannya nisab. Nisab itu ukuran 85 gram emas dan haul masa, ya, berlalunya harta itu selama 1 tahun. Itu namanya haul. Jadi kalau sudah masa haul dan nisab itu dikeluarkan zakat hartanya. Berapa? 2,5%. Ya, misalkan kalau emas sekarang 1 gramnya 1 juta, tinggal mengalihkan 85 juta, ya, itu diambil 2,5%-nya dari harta yang disimpan tadi, baik emas ataupun uang yang dibankkan atau disimpan di manapun. Nah, orang yang tidak mengeluarkan zakat harta ini, Pak Bu, yang wajib ini, ya, kita bicara yang wajib, maka ancamannya apa? Yauma yum'alu fi jahannam fatawajibahum wa junuhum wa duruhum hadza ma kanastum anfusikum fadhuqu bima kuntum taknizun. Nanti pada hari kiamat mereka akan dihadapi dengan siksaan yang berat. Siksanya apa bagi orang tidak mengeluarkan zakat harta, Pak Bu? Mereka akan disetelikan dengan lempengan-lempengan besi yang dipanaskan, yang itu berasal dari harta emas perak yang mereka simpan atau uang-uang yang mereka simpan, dinar dirham. Kata
Hati-hati Pak Buge. Jadi orang yang suka menyimpan-nyimpan uang, harta, perak, emas, ya, yang seharusnya dikeluarkan di jalan Allah dan itu milik Allah, ya, sama dia ditahan, tidak dikeluarkan, hanya disimpan saja. Dia tidak mengeluarkan zakat harta. Maka itu akan menjadi apa? Siksaan bagi dirinya nanti pada hari kiamat. Maka dia akan disetrika punggungnya, dadanya, dan keningnya dengan lempengan-lempengan besi yang dipanaskan di dalam neraka. Itu akibat bagi mereka yang suka menyimpan-nyimpan harta. Jadi ini jelas ya Pak Buge. Nanti bisa dibuka di dalam surat At-Taubah surat 9, 34, 35. Ini ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat harta. Jelas? Oke, sekarang kita akan jelaskan ada juga infak atau sedekah yang sunnah, tidak wajib. Meskipun tidak wajib, tapi juga tidak kalah bahaya bagi orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat harta. Ya, misalkan Pak Buge, enten tiyang niku sugih. Sugih. Bondone sembarange luar biasa ya, aset-asetnya, rumah, tanah, perusahaan dan yang lain. Ya. Bisnisnya juga lancar. Tapi dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak. Maka ini dikatakan seperti orang apa-apa. Jadi tiang niku lek sugih mampu nanging mboten purun infak, mboten sedekah dipun mastani napa? Ya disebut sebagai apa? Orang yang kikir, bakhil, medit, melirit. Jadi orang-orang yang semasa hidupnya dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah di jalan Allah, padahal dia mampu punya kelebihan harta, iman dengan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah, maka kami sudah sebutkan Pak Buge, orang yang seperti ini adalah orang yang nanti gampang masuknya ke dalam neraka hutomah. Apa? Neraka hutomah. Mana dalilnya? Ya, di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, mencaci maki, suka menghina, suka merendahkan orang lain atau saudaranya. Alladzi jama'a malau wa addada. Mereka kebiasaan hidupnya cari harta yang banyak, kemudian dikumpulkan harta itu disimpan. Ya golek duit tapi nggak dikeluarkan Pak Gue. Ya, padahal duit kuatah, hartanya kuatah, ya, asetnya kata, banyak asetnya dia, di bank ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, tidak dikeluarkan ketika dia itu mampu, baik itu infak atau sedekah, mengantuni fakir miskin, anak yatim, janda yang tidak mampu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berdakwah, mengajarkan agama Allah dan yang lainnya, itu tidak dibantu Pak. Orang yang seperti ini kalla layun badan nabil utama yasabu anna malahu akhlada. Dia menganggap bahwa nanti hartanya bisa membuat dia apa? Langgeng hidupnya, senang, bahagia, enak. Enggak. Sebenarnya orang yang banyak harta itu sebenarnya malah tambah susah. Hidupnya susah. Ketika dia banyak harta, tidak mau berinfak di jalan Allah, semakin membuat hidupnya cepet, susah, bingung, nggak karu-karuan. Lihat itu Pak Bu, orang-orang kaya itu. Di depan sudah ada gerbang pagar yang tinggi, ya. Jadi pagarnya itu sudah tinggi. Ditambah lagi apa? Satpam. Ditambah lagi apa? CCTV. Ditambah lagi apa? Hotdog, hotdog, ya. Anjing. Ya. Berapa lapis itu penjagaannya itu? Pagar, tembok, ya, atau mungkin apapun ya itu, yang tinggi itu. Orang loncat aja nggak bisa. Orang mungkin ketika dia naik aja itu nanti belum di atasnya ada ruji-rujinya atau lancip-lancipnya itu ya. Ya, ada pakunya atau ada belingnya. Beling itu apa? Hah? Ada tuh tembok-tembok yang itu ada belingnya itu. Ya, itu nanti terjemahkan lagi ya. Ayo. Ya, itu baru tembok. Belum, nanti ada sapamnya, ya, security-nya. Tambah lagi CCTV. Oh,
ada berapa itu CCTV-nya? Tambah lagi anjing. Tujuannya apa? Supaya tidak ada maling, penjahat, perampok yang masuk. Ya, coba bayangkan loh. Sampai seperti itu. Jadi orang-orang yang dia itu bakhil dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau berinfak, tidak bersedekah, pasti sama Allah dibuat hidupnya nggak karu-karuan, bingungnya, susah. Kenapa? Selalu dihantui rasa takut, cemas, dan yang lainnya. Makanya ini benar kata Allah ya di dalam firman-Nya, bahwa di antara orang yang kikir, bakhil, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ini dibuat hidupnya menjadi sulit, sempit, susah, serta bingung. Nah itu. Jadi Bapak Ibu nggih, kalau melihat orang kaya raya itu nggak usah gumun. Ya. Kenapa? Belum tentu apa yang kita lihat, kita pandang itu mereka itu bahagia, belum tentu. Kadang-kadang susah. Makanya sering kita dengar dan kita temui orang-orang kaya raya itu yang hartanya berlimpah itu kadang-kadang mati duluan. Kenapa? Karena sering terkena penyakit serangan jantung. Terlalu banyak mikir berlebihan. Ya itu secara medis aja begitu gitu. Saya tuh punya jamaah Pak, kaya ya. Sukses bisnisnya. Baru umur 57 tahun sudah meninggal. Nah itu tetangganya padahal itu tukang rosok ya, tukang becak, umurnya sampai 70 belum mati. Meskipun takdir itu urusan Allah. Takdir itu urusan Allah, rahasia Allah. Artinya secara survei ya, orang-orang yang kaya raya itu lebih banyak mikir hartanya tinimbang mikir orang lain. Mungkin betul? Iya. Beda kalau orang-orang yang biasa, sederhana, ya kadang orang susah ya, itu kadang-kadang masih tepos liro, kadang ganti kali tonggone, kadang si sosial bagus, ya kadang malah dia itu ringan tangan, suka membantu. Nah, bahkan dia orang yang kadang-kadang tidak iman untuk sedekah, biasanya orang-orang yang tidak mampu itu akan lebih mudah untuk bersedekah. Tapi kalau orang yang kaya itu kadang lebih sulit untuk bersedekah. Kenapa? Iman. Nah, kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan di dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 10, wa amma man bakhila wastaghna wa qadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Nah, itu. Apa kata Allah? Adapun orang-orang yang bakhil, kikir dengan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau berinfak dan bersedekah, dan merasa cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh pahala Allah, tidak butuh sanjungan Allah, tidak butuh ibadah kepada Allah, tidak butuh sujud sholat kepada Allah. Jadi para ahli tafsir ini ketika menjelaskan ini bermacam-macam. Kata istaghna yastagni itu merasa tidak butuh dengan Allah, itu tidak mau berdoa, tidak butuh pahala ketika dia berbuat baik, menyantuni ya hartanya kepada orang-orang tidak mampu, dan tidak butuh rahmat Allah, tidak butuh surganya Allah, merasa dia cukup dengan apa yang dia lakukan. Intinya tidak butuh perhatian Allah, yang dia butuhkan perhatian manusia. Makanya orang-orang kaya itu Pak Mungkin rata-rata di masyarakat itu dia lebih membutuhkan apa? Sanjungan, penghormatan manusia daripada sanjungan penghormatan Allah. Terserah jenengan. Dengan diagnosa itu orang-orang kaya ini. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu jaga gengsinya kuat, jaimnya itu lebih kuat. Itu. Orang kaya itu seperti itu Pak. Makanya ujian orang kaya itu lebih berat pada orang miskin. Sebenarnya loh ya, menurut syariat, bukan menurut pandangan orang. Kalau menurut manusia, orang miskin lebih susah pada orang kaya. Enggak, belum tentu. Ya, tergantung hati dan keimanan. Nah, maka waqadzdzaba bil husna, dia mendustakan apa? Kebaikan, pahala, surga. Artinya dia tidak butuh surga. Yang dibutuhkan apa? Tadi sanjungan perhatian manusia, ridho manusia, bukan ridho Allah. Hati-hati. Jadi orang yang kikir, bakhil itu rata-rata dia butuh ridho manusia daripada ridho Allah.
Makanya orang yang kikir itu Pak Buge, para ulama mengatakan, mencontohkan, dia itu kalau sedekah, sedekahnya supaya disanjung dan dipuji oleh manusia. Kalau tidak ada sanjungan ataupun tidak ada perhatian dari manusia, dia tidak akan jadi sedekah. Hati-hati Pak Buge. Ini sebagaimana para ulama mengatakan. Jadi orang-orang yang tandanya kikir ya kepada Allah, andai kata dia bersedekah itu pengen cari perhatian manusia, bukan perhatian Allah. Capernya kepada manusia, bukan capernya kepada Allah. Itu orang yang kikir aslinya, Pak. Itu. Maka orang seperti ini kata Allah dijanjikan apa? Fasanu yassiru lil usra. Akan kami beri jalan dia, jalan yang sukar, jalan yang sulit. Saya ketika membaca tafsir ini banyak tafsir ya. Sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin mengatakan ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Juz Amah ya, beliau mengatakan orang yang kikir, orang yang bakhil, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan tidak mau ibadah kepada Allah, orang yang seperti ini akan dibiarkan dia berbuat maksiat dan dosa. Ini orang-orang seperti mereka-mereka yang senang berbuat maksiat dosa itu diantara orang yang kikir. Maksudnya apa? Ketika dimintai bantuan untuk bangun masjid, pondok pesantren, sekolah Islam, dakwah, anak yatim, fakir miskin, itu ditahan. Oh, nggak ada. Tapi kalau diminta bantuan untuk maksiat, untuk acara misalkan acara-acara maksiat, perjudian, minuman khamr, zina, ya, orkes ataupun acara-acara musik dan yang lainnya, langsung keluarkan hartanya begitu banyaknya dan tidak iman dia. Jelas Pak Bu? Jadi dikasih jalan yang sempit itu, dia hidupnya diwarnai, dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Utsaimin. Adapun penjelasan dari ulama yang lain, ya, seperti Nasir Asy-Sya'di, ya, Imam Qurtubi mengatakan orang yang seperti ini hatinya tidak akan pernah tenang, bahagia meskipun hartanya melimpah ruah. Ya, penjenengan presor, ya, alam zaman itu apa? Elmas ya. Ya, kalian yang kenal ya. Orang-orang kaya Eropa, orang-orang kaya Barat itu ya, yang mereka tidak beriman kepada Allah, meskipun hartanya melimpah ruah, Pak. Sebenarnya mereka itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwanya, hatinya, apa yang terjadi? Pelampiasannya tempat-tempat maksiat, diskotik, wanita-wanita bugil, bezina, minuman khamr, perjudian dan yang lain. Ini ayatnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka dalam hidup mereka itu jauh dari Allah, tidak beriman kepada Allah. Itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian bahaya orang yang sifat kikir bakhil itu, dia akan mendorong untuk berbuat kejahatan, berbuat buruk ya. Makanya orang-orang kikir itu lebih dekat kepada keburukan daripada kebaikan. Kenapa? Ada orang mempertahankan hartanya sampai dia rela mendolimi, menganiaya, bahkan sampai membunuh orang lain. Gitu betul nggak? Iya. Kita lihat orang-orang yang mereka itu mafia-mafia, ya, koruptor itu. Dia akan rela melukai siapapun, mendolimi siapapun, ya, menghancurkan, bahkan membunuhnya yang menghalangi dia untuk mendapatkan harta. Orang kikir. Ya, kalau kita lihat koruptor, para korupsi itu ya, pesaing-pesaing dia itu dihancurkan, dimusnahkan. Kenapa? Jangan sampai nanti dia ketahuan. Sehingga orang seperti ini apa ujung-ujungnya? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, ittaqus-sukh, hati-hati kalian dengan sikap kikir. Fa inna sukh ahlaka man kana qablakum, hamalu an sababu dima'ahu wa istahallu mahrimahu. Hadis Imam Bukhari Muslim ya Bapak.
Sifat kikir itu akan melahirkan perbuatan yang buruk dan jahat, sehingga dia akan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan dunia, bahkan juga dia akan berani rela untuk menyakiti, bahkan menghalalkan darah orang lain, membunuh, melukai, mendolimi, karena sifat kikir, bakhil, Pak. Nanti Pak Buge, nah, ini kata Rasulullah ya. Jadi sifat kikir itu melahirkan kejahatan dan keburukan dalam dirinya. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, bahwa sifat bakhil atau sifat kikir itu maka dia akan terhalangi masuk surga. Nah, jelas Pak Buge, orang yang kikir itu tidak akan masuk surga meskipun dia banyak sholatnya, banyak hajinya, banyak umrohnya, banyak baca Qur'annya, banyak tahajudnya, banyak ngajinya. Tapi orang yang kikir, ya tidak mengeluarkan harta di jalan Allah, maka hati-hati Pak, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga bakhil, orang yang kikir. Jadi bisa menyebabkan dia masuk neraka. Kenapa? Yang seharusnya itu harta dikeluarkan di jalan Allah, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, dia tahan. Nggak percaya Pak Bu? Kenal dengan surat Al-Ma'un, Bapak Ibu. Kenal ya? Surat Al-Ma'un, ya, surat yang ke-103 kalau nggak 106 ya. Perhatikan ayat yang keempat sampai 107 ya, maaf, 107 surat Al-Ma'un. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7, betul ya? 7 ayat ya. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina an sholatin sahun alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang yang sholat. Loh, kenapa? Orang sholat kok celaka? Ada apa? Padahal dia sholat, harusnya masuk surga, tapi kok masuk neraka? Kenapa? Nah, ingat, jangan berhenti di situ dulu. Allah mengatakan karena dia sholatnya riya, pamer. Kalau dilihat dia sholat, kalau tidak dilihat dia nggak mau sholat. Kalau dipuji dia sholat, kalau tidak puji dia tidak sholat. Kalau diperhatikan dia sholat, kalau tidak diperhatikan dia tidak sholat. Yang kedua, orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat waktunya di dalam sholat, males ya, aras-arasan. Yang ketiga, berat untuk mengeluarkan hartanya. Wayang naunal maulid apa? Orang yang tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, atau dia menahan barang-barang yang bermanfaat. Misalkan ada tangga itu pinjam ember, padahal punya dia ember, nggak ada, ember saya hilang, padahal ada. Ada orang datang pinjam tangga, ya, digunakan untuk sesuatu yang penting, dia tahan itu tangganya. Ada orang sakit pinjam mobil atau pinjam motor, padahal dia ada di rumah tuh motor dan mobilnya. Padahal ada orang sakit, tetangganya sakit keras. Oh, nah, ini mobil saya rusak, mobil saya baru diservis dan ini dan itu. Lah ini orang yang meskipun dia sholat, tapi dia kikir, Pak Bu, ini menyebabkan dia celaka masuk neraka. Hati-hati Pak Bu. Jadi kikir bakhil ini juga menghalangi orang masuk surga. Nah itu, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Silakan ada. Bahaya orang yang kikir atau orang yang bakhil itu di antaranya juga selain akan menahan dirinya untuk masuk neraka atau menjadi penghalang untuk masuk neraka, juga akan menjadikan apa? Tertahannya rezeki dan akan terhalangnya dari pertolongan Allah. Jadi orang yang kikir, orang yang bakhil itu akan jauh dari pertolongan Allah dan rezekinya akan dibuat sempit. Ya, rezekinya akan ditahan oleh Allah. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang yang kadang-kadang ketika ada persoalan masalah ya, tidak terselesaikan. Nah, kenapa? Ini bisa jadi hikmahnya dia ada sifat kikir bakhil. Atau ketika misalkan ada orang yang merampok, mencuri rumahnya atau barang hartanya, dibegal, dia nggak selamat, hartanya hilang, atau mungkin dicuri, dirampok, harus saja ngambil uang dari bank. Nah, ini kalau dia pengen introspeksi diri Pak, mungkin saya bisa jadi hikmahnya, bisa jadi ada rasa kikir bakhil dalam dirinya sehingga hilang hartanya.
tidak ditolong oleh Allah dari si pencuri, pembegal atau perampok, sehingga menjadikan dia miskin, menjadikan dia akhirnya tidak mempunyai apa-apa, jatuh miskin, bangkrut dan yang lainnya, tidak diberi oleh Allah tambahan rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah disebabkan karena apa? Orang-orang lemah yang senantiasa seharusnya engkau bantu, tapi tidak engkau bantu. Orang yang kekurangan, orang yang fakir, miskin, yang dibantu tidak dibantu, sehingga akan menyebabkan tertahannya pertolongan Allah dan tertahannya rezeki Allah. Bapak Ibu, kita selalu introspeksi ya. Kalau seandainya terjadi, ya ini hikmah saja, hikmah ya. Kita ambil hikmah saja. Kenapa kok uang saya sering hilang, dicuri, dirampok, ada masalah ini, ya? Kenapa kok saya hidupnya susah? Semakin kesini semakin buat saya miskin, semakin buat saya itu semakin harta itu semakin hilang, ya, semakin berkurang, ya, pekerjaan semakin susah juga dan yang lain. Nah, ini perlu kita uncei, perlu kita diagnosa. Bukan hanya dalam persoalan kita lalai dalam sholat, tapi bisa jadi persoalan dalam kita bersedekah atau berinfak. Kita masih iman dengan harta kita untuk mengeluarkan di jalan Allah. Jelas ya? Nah, ini untuk sebagai tambahan, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kita semuanya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.